Tentang fenomena positif. Oke, jadi kakaknya ini masih bingung apa dan bagaimana fenomena positif itu, kan gitu. Oke. Jadi gini, saya simpelkan dulu sebelum saya bahas pertanyaannya gitu ya. Jadi di sini sebetulnya pertanyaannya adalah kakak menanyakan tentang fenomena positif, di mana penelitiannya tentang OSIS dalam pengembangan karakter agama. Oke, nah sebelum saya mencoba untuk membantu tentang skripsinya apa fenomena positifnya ini tentang miliknya kakak ini, saya jelaskan dulu sedikit saja, semoga bisa difahami tentang fenomena positif dan fenomena negatif. Saya contohkan aja lah, paling enak. Oke, contohnya fenomena positif. Fenomena positif itu contoh kasusnya, contohnya kita meneliti berdasarkan kondisi yang memang itu baik ceritanya. Kalau fenomena negatif, kita meneliti berdasarkan kondisi yang buruk. Contoh saya contohkan fenomena negatif dulu. Karena anak-anak kecil sering tidak mau tidur siang dan lebih suka main HP, makanya saya neliti tidak suka tidur siang dan lebih memilih main HP. Oke, anak kecil itu, yang notabene kalau masih kecil, alangkah baiknya diajarkan untuk beristirahat di siang hari gitu ya, kemudian nanti beraktivitas lagi di sore hari sampai malam. Oke, nah di sini ada satu kondisi di mana anak tersebut memilih tidak tidur siang dan memilih untuk bermain handphone. Nah, saya meneliti karena melihat itu tadi. Nah, itu tadi adalah nilai negatif. Berarti fenomenanya fenomena negatif. Oke, itu contoh ya, contoh fenomena negatif. Fenomena positif bagaimana? Walaupun ini contoh fenomena positif, saya lagi-lagi saya contohkan, tetapi contohnya ya saya coba pelan-pelan ya. Walaupun tidak tidur siang dan suka main handphone, sering main handphone, tetapi waktu sholat berjamaah maghrib, anak-anak pasti semuanya meninggalkan handphonenya dan lebih suka keluar rumah, kumpul dengan teman-temannya tanpa membawa handphone. Oke, keluar saat maghrib, keluar berjamaah di musola, kemudian mereka berkumpul dengan teman-temannya tanpa membawa handphone. Itu satu kondisi yang memang nilainya positif. Karena kenapa? Yang notabene awalnya adalah negatif karena penggunaan handphone. Dan di sini mereka meninggalkan meninggalkan handphonenya, meninggalkan negatifnya, malah melakukan hal yang positif. Apa itu? Mereka memilih untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, teman-teman sejawatnya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu contoh fenomena positif. Nah, kalau di sini menurut pertanyaannya yang ada ini adalah peran OSIS dalam pengembangan karakter agama. Mungkin contohnya bisa saya contohkan seperti ini. Bagaimana seorang siswa memiliki tingkat kesantunan, tingkat ibadah yang lebih tinggi sesaat setelah mengikuti pelatihan atau pengarahan dari OSIS. Jadi setelah pengarahan dari OSIS gitu ya, pengembangan karakter beragama itu yang dilakukan oleh OSIS-nya itu ya, itu ternyata teman-teman siswa banyak yang lebih baik dalam hal berkegiatan atau berperilaku layaknya di dalam aturan yang yang ada di dalam agama masing-masing. Contoh saling menolong, kalau ketemu sapa tegur yang baik gitu ya. Kemudian
waktu berjamaah juga datangnya bebarengan gitu ya, apabila itu sholat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, fenomena-fenomena yang kita lihat itu adalah fenomena baik kan. Nah, berdasarkan kondisi fenomena baik itu kita melakukan penelitian. Kok bisa sih anak-anak itu seperti itu? Kan gitu. Itu contohnya, itu fenomena baik. Jadi nulisnya bagaimana? Ya, yang ditulis adalah kita berdasarkan kondisi yang ada tadi itu, kakak tulis. Berdasarkan kondisi yang ada tadi itu, akhirnya saya berpikir, saya ingin neliti gitu loh. Kenapa kok ingin neliti? Ya karena gara-gara kok anak-anak ini kok rajin sekali sih, kalau ngobrol juga sopan gitu ya, walaupun mereka campur dari beberapa agama, ras dan lain sebagainya, ngomong pun juga enak gitu ya. Mereka sopan-sopan, apabila ketemu guru salim, kalau guyonan, kalau bercanda enggak kebablasan gitu ya, biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu ya. Kemudian apabila ada kegiatan berjamaah atau kumpul dan lain sebagainya, itu juga selalu langsung gercep gitu ya, gerak cepat gitu ya, gas 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 gitu ya. Nah, kok yang kayak gitu itu kan baik-baik semua. Berdasarkan hal yang baik tadi itu, kakak ingin meneliti. Nah, yang baik-baik tadi itu adalah alasan kakak ingin meneliti. Lah, alasan kakak ingin meneliti tadi karena cerita yang baik-baik tadi itu adalah fenomena positif. Contohnya seperti itu. Sesimpel itu. Tulis saja yang tadi itu. Gitu ya. Oke, semoga membantu. Semoga membantu. Mohon maaf nanti apabila ada kurang tepat, tapi kalau seumpama memang dirasa ingin ditanyakan lagi kurang detail, silakan diskusi boleh. Oke, ditanyakan lagi via Japri juga boleh. Apa namanya, DM lah, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja. Semoga sukses skripsinya. Semangat terus.